Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 81, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Jika Presiden Brian malu, saya tidak akan bertanya, kata Kauri. Brian mengangguk dan berkata, jika Nona Kauri memiliki pertanyaan, pergi dan tanyakan pada temanmu, aku benar-benar tidak dapat mengungkapkannya. Setelah menandatangani kontrak, Brian berjanji untuk meminjamkan uang secepat mungkin, dan Kauri pergi. Pasti akan ada banyak perusahaan yang tidak puas dengan saya kali ini. Brian dapat memperkirakan bahwa dia akan diboikot oleh perusahaan-perusahaan itu di masa depan, tetapi tidak mungkin. Hal ini harus disepakati. Saudara Brian, kami memiliki pelanggan yang begitu besar, dan keluarga Wijaya akan berkembang di masa depan. Tidak mudah. Apa yang kamu lakukan, kata manajer. Brian tersenyum dan berkata, itu benar, tapi siapa orang ini? Bos besar di Bandung, apakah ada orang kaya seperti itu? Saudara Brian, nama pelanggan besar itu adalah Ariel, apakah Anda ingin menyelidikinya? Ariel. Alis Brian secara bertahap mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba berkata dengan terkejut. Ariel, menantu sampah yang terkenal dari keluarga Wijaya, bukankah dia dipanggil Ariel? Manajer berdiri di tempat, meskipun dia masih awal. Hanya tahu nama Ariel, tapi dia bahkan tidak memikirkannya. Bagaimana mungkin puluhan miliar orang menjadi menantu sampah keluarga Wijaya? Brian, kakak Brian, tidak. Dia, bukankah dia tidak berguna? Manajer itu berkata dengan tidak percaya. Brian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu terlalu banyak. Mungkin, ada orang yang berbeda dengan nama yang sama. Bagaimanapun, keluarga Wijaya tidak pernah menaruh menantu sampah itu di mata mereka. Jika mereka benar-benar orang yang sama, bagaimana mungkin Ariel membantu keluarga Wijaya? Manajer juga setuju dengan pernyataan ini dan mengangguk. Kauri tidak kembali ke perusahaan, tetapi kembali ke area Villa Gunung Yunding. Dia ingin berbagi kabar baik dengan Ariel, tetapi ketika dia berjalan ke pintu villa, Kauri menyadari bahwa Ariel sudah lama tahu hasilnya. Baginya, apa yang bisa dia ucapkan? Tapi mengapa dia bisa membiarkan Brian ingin bertemu dengannya sebesar itu? Kauri masih ingin bertanya. Mengapa kamu kembali pagi-pagi sekali hari ini? Lina sangat terkejut saat melihat Kauri pulang. Bu, di mana Ariel? Kauri bertanya. Lina menarik Kauri ke sofa dan duduk dan berkata, saya sudah berbicara dengan Ariel. Dia bersedia mengubah nama pemilik villa ini menjadi namamu. Kamu dapat dengan cepat menemukan waktu untuk melakukan ini. Wajah Kauri langsung dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Bu, ini sebabnya kamu menyuruh Ariel tinggal di rumah. Emang kenapa, itu kan kebaikanmu sendiri kan? In berkata dengan penuh kemenangan. Bu, aku tidak menginginkannya. Kauri berkata dengan dingin. Kamu wanita, bukan robot. Ibu berusaha keras mengizinkannya untuk setuju. Ini untukku kebaikanmu. Jika kamu tidak mengikuti usulkan saya, jangan menyangkal saya ini ibumu, jika nanti kamu menyesal. Lina berkata dengan tidak puas dengan tangannya di pinggulnya. Dia percaya bahwa dia akan mengancam Kauri dengan cara ini, dan Kauri pasti akan berkompromi. Kauri tidak bisa berpikir karena hal bodoh yang ibunya katakan. Pentingnya Ariel bagi keluarga ini terbukti dengan sendirinya. Tanpa dia, Kauri tidak akan bisa berada di proyek global. Orang yang bertanggung jawab, bahkan lebih tidak mungkin untuk mendapatkan pinjaman 1 miliar hari ini. Apakah itu villa atau perceraian? Kauri tidak bisa melakukannya.
Bahkan tanpa masalah ini, Kauri akan menghadapi hatinya sejak lama dan tidak akan mampu menangani perceraian dengan Ariel. Kauri berkata tanpa ragu, berdiri dan berjalan menuju ruangan. Lina tertegun. Dia mengancam Kauri dengan cara ini, dan dia tidak berkompromi. Kauri, kamu berhenti. Lina berkata dengan keras, apakah kamu bahkan tidak memperhatikanku sekarang? Bu, jika kamu ingin membuat masalah secara tidak masuk akal, apakah aku harus tinggal bersamamu? Kata-kata saya sudah sangat jelas. Saya harap ibu menyingkirkan pikiran hati-hati itu, atau Anda pindah saja. Kauri berkata dengan ringan. Kamu. Lina menunjuk Kauri, terlalu marah untuk berbicara. Kauri kembali ke kamar dan melihat Ariel terbaring di tempat tidur berjuang untuk bermain dengan ponselnya, terlihat sangat bosan. Ketika Kauri berjalan ke tempat tidur, Ariel memberi ruang untuk Kauri dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana, apakah baik-baik saja? Apakah ibuku membuat masalah denganmu lagi? Tanya Kauri. Tidak apa-apa. Ini tidak terlalu sulit, dia hanya ingin nama pemilik villa ini diganti menjadi namamu. Ariel berkata, apakah kamu tidak tahu mengapa ibuku melakukan ini? Bagaimana kamu bisa berjanji padanya? Kata Kauri dengan bingung. Aku tahu, tapi masalah ini, emnak harus aku lakukan, kan? Aku tidak percaya padanya, aku hanya bisa mempercayaimu, Ariel tersenyum. Kauri sangat tersentuh oleh kata-kata ini sehingga dia berjanji pada Ariel. Bukan karena Lina, tapi karena percaya pada Ariel. Kauri mencondongkan tubuhnya ke Ariel, dan langsung mencium Ariel tepat di bibir Ariel, dan pada saat itu Kauri langsung berjalan ke pintu. Ariel masih tertegun lama, dia tidak pulih untuk sementara waktu, dan ketika dia tahu apa yang terjadi, dia tersenyum pahit. Yah, beri aku beberapa persiapan dong. Agar aku punya kesempatan untuk meresponsmu, kata Ariel dengan menyesal, menjilat bibirnya. Bagaimana bisa ada bau manis? Segera, Kauri kembali ke kamar, karena dia masih tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Dia menunduk dan bersandar di pintu dan berkata, pinjaman tersebut telah disetujui oleh Presiden Brian hanya bersedia memberikan pinjaman kepada keluarga Wijaya karena kamu apakah wajahmu senilai 1 miliar. Ciuman kamu bahkan melebihi itu, kata Ariel sambil tersenyum. Kauri, yang sudah berwajah merah, mendengar kalimat ini, dan tidak sabar untuk mencari alasan, dan berkata dengan mengancam, apa yang terjadi barusan tidak boleh disebutkan di masa depan. Bagaimana ini bisa berhasil? Saya ingin untuk mengingat 100 kali setiap hari, mulai hari ini dan seterusnya, saya harus melakukan mogok makan, jangan sampai bekeciumanmu hilang di bibirku, kata Ariel tanpa malu-malu. Kauri menginjak kakinya dengan marah, dan Ariel tertawa terbahak-bahak dengan rasa malunya. Kamu masih tertawa? Apakah kamu ingin tidur di lantai malam ini? Tawa berhenti tiba-tiba, dan Ariel mengatakan dengan sungguh-sungguh, itu benar. Apakah Brian mengatakan apa-apa lagi? Dia mengatakan, jika ada kesempatan dia untuk mengenalmu. Dia ingin mengenalmu, kata Kauri. Yah, aku akan mencari waktu. Biarkan aku bertemu dengannya, kata Ariel. Meskipun dia meremehkan hubungan semacam ini, itu sangat membantu Kauri. Sekarang Kauri mengendalikan hampir semua kekuatan perusahaan Wijaya dan ingin pengembangan yang lebih baik di Cloud City. Hubungan ini sangat diperlukan. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kauri kembali ke pertanyaan pertama, karena dia sangat penasaran. Ariel membeli mobil dan membeli rumah. Itu juga masalah uang, tapi masalah hari ini bukan uang. Apa yang bisa diselesaikan, agar Brian memperhatikan pinjaman yang sangat banyak, pasti ada status tertentu. Tapi bukankah reputasi Ariel di Bandung sudah buruk karena Andika? Apa yang tidak dipahami Kauri adalah ketika uang menjadi rangkaian angka yang tidak berarti, identitas dan status akan mengikuti. Tetapi status dan status tersebut tidak dapat mewakili hak. Hanya kekuatan yang merupakan mantel paling indah dari seorang pria, dan inilah yang kurang dimiliki Ariel sekarang. Saya memiliki kekayaan puluhan miliar, tentu saja dia ingin memberi saya wajah,
kata Ariel sambil tersenyum. Kauri mengira Ariel bercanda. Kauri tidak bisa mempercayainya, dan dia menyempitkan mulutnya dan berkata, "Lupakan saja, jangan berpikir saya akan melakukan hal semacam itu lagi di masa depan." "Hal macam apa? Kamu bisa mengatakannya dengan jelas." Melihat Kauri berjalan keluar ruangan lagi, Ariel bertanya dengan tidak sabar. Untuk jangka waktu berikutnya, Ariel berdiam di rumah. Dokter mengatakan akan memakan waktu 40 hari untuk pulih, tetapi sebenarnya, 1 minggu sudah cukup untuk Ariel. Seminggu kemudian, Ariel pergi ke rumah sakit untuk melepas plester. Bahkan para dokter pun heran, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat fisik Ariel, dan kemampuan pemulihannya yang luar biasa berada di luar jangkauan orang biasa. Ariel akhirnya bisa menggerakkan jarinya, tetapi hari Minggu ini masih layak untuk diingat. Lagi pula, Ariel juga menikmatinya. Bahkan ketika dia pergi ke toilet, Kauri membantu membuka celananya. Diperkirakan bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Berjalan ke pintu masuk rumah sakit, Ariel mengambil telepon, memutar nomor manajer bank, dan berkata, "Apakah Brian ingin melihat saya? Katakan padanya, aku akan pergi ke bank segera." Manajer terkejut menyampaikan berita itu kepada Brian dan Brian juga bergegas ke bank untuk bertemu dengan Ariel di tempat pertama. Bersambung.